Jangan merasa kita nggak bisa semua. Karena di awal-awal saya susah sih, kadang ada dilema. Tapi saya yakin selama support mendukung, keluarga kita mendukung, pasti bisa. Dokter Michelle Prinka, dokter cantik, dokter estetik yang saya tahu setiap harinya itu walaupun berprofesi sebagai seorang dokter, tapi juga seorang mother yang strong, ya, strong mother gitu ya. Jadi saya tahu banget kalau setiap hari itu sambil kerja tuh sambil balapan jam pulang anak ke sekolah itu dokter yang tetap harus jemput gitu ya. Jadi nggak orang lain yang jemput. Itu gimana dok ceritain? Sebenarnya untuk menjadi seperti itu nggak mudah. Butuh etikat kuat. Ya, butuh kemauan juga ya dok ya. Kuat kayak gitu. Sebenarnya sih time management ya. Jadi seorang ibu dan tetap juga bekerja itu butuh namanya time management. Jadi menjemput anak, antar anak sekolah, antar anak les itu sudah kewajiban sih. Nggak pakai sopir atau mbak gitu yang nganter? Nggak boleh? Bukan nggak boleh. Kalau supir kita belum dapat yang pas. Jadi nanti ya. Karena anak kita juga cewek-cewek ada rasa ketakutan untuk meninggalkan anak kita fokus ke orang yang kita belum kenal gitu. Tapi selama saya bisa dan suami saya juga membantu. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Jadi kita butuh teamwork. Jadi kita berdua suami istri sama-sama ada teamwork. Kalau dia bisa, dia yang kerja. Kalau saya nggak bisa, dia yang jemput. Jadi berbagi peran, berbagi tugas. Jadi punya anak itu, teman saya juga ngomong, punya anak itu tugasnya bukan hanya satu orang, bukan hanya seorang ibu gitu ya, tapi tugas bareng-bareng. Dokter kan bukan orang Palembang ya, pendatang juga. Itu sekarang karirnya mungkin udah 7 years di dunia estetik. Itu pendatang dari mana dok? Dan how you can still survive itu di kotanya orang itu kan? Untuk pertama kali saya datang ke sini cukup kaget sih. Memang kan saya basicnya dari Jawa. Jatim ya, Jawa Surabaya. Timur, Surabaya. Bali, Surabaya. Bali, Surabaya. Saya lihat orang-orang di sana memang agak kalem-kalem. Maksudnya orang Palembang kenapa dok? Enggak, di sini baik, orang di sini Palembang baik. Cuma mungkin karena saya kaget dari nada intonasi suaranya. Oke. Tapi belajar dari situ saya mengerti bahwa memang orang Palembang intonasinya seperti itu gitu. Bukan marah ya? Bukan marah, tapi kita ya harus menerima legowo. Semua itu gimana saya bisa survive? Ya intinya kita belajar terus, belajar, dari situ kita berkembang. Ya, untuk menjadi seperti sekarang ini kita butuh belajar dari pengalaman. Jadi culture, ternyata orang Palembang tuh dulu kan mungkin banyak sungai musik. Jadi kalau ngomong terus, woi. Lalu mau Surabaya kan ngomongnya kan bisik-bisik. Enggak loh, Surabaya juga kenceng ya. Tapi orang Bali mungkin lebih halus ya. Iya, benar-benar. Terus ketemu jodoh juga itu orang Palembang. Tapi betul. Sama-sama satu university dulu. Kalau saya kebetulan ke Palembang ini karena memang suami orang asli Palembang dan dia memang sudah selesai sekolah dan memang harus kembali. Kita sebagai istri mengikuti suami. Wah, istri yang baik. Ya, gimana lagi karena situlah mata pencarian. Gimana tips sebagai seorang dokter, sama-sama 2 orang dokter kan, dokter Adi juga dokter itu membagi peran. Karena kan kalau setahu saya dokter anestesi itu kan juga siang malam tunggu panggilan juga ya. Pokoknya siapa mau operasi, pokoknya ya itu harus datang gitu kan. Ya mungkin ada beberapa yang by appointment, tapi ada beberapa yang mungkin kayak insidental juga kan dok. Nah itu gimana cara ngebagi tugas? Kayak tadi harus, jadwalnya harus jemput anak, antar anak sekolah, itu gimana dok? Yang pasti sih kita berdua sama-sama harus saling komunikasi. Kalau itu yang penting, komunikasi bahwa pekerjaan hari ini dia apa aja. Memang sih biasanya ada aksidental, tapi biasanya di malam. Pekerjaan yang saya ambil ini memang kita sudah sesuaikan. Jadi kalau saya kan kerja di klinik kecantikan, jamnya itu sudah pasti. Ya, kalau suami jamnya yang nggak pasti. Jadi memang kita buat ini supaya saling mengatur.
Dan itu memang susah sih mengatur, justru sering tabrakan kok. Sering juga kita telat juga jemput anak. Oh gitu. Jadi sampai gurunya nampaknya gimana ya mamanya ya. Yang penting kasih pengertian anak, maaf kalau mama jemput telat, karena kita masih menolong orang. Iya. Terus dok, tipsnya lagi, ini saya kan juga wawancara nih lagi di momen lebaran ya, yang harusnya dokter-dokter lain mungkin holiday gitu kan, dokter legowo untuk bisa jaga juga. Terus saya dengar juga 2 cantik juga ikut ya. Nah, gimana memberikan pengertian ke anak-anak bahwa mama itu working mom gitu-gitu? Iya, mereka sih sebenarnya banyak sih mereka tanya kenapa nggak jalan-jalan, dia lihat temennya jalan-jalan. Ya karena papa mamanya ini bukan pengusaha, kita ini seorang dokter dibutuhkan orang, rumah sakit nggak tutup deh, tetap buka, orang sakit masih banyak. Jadi kerjaan seorang orang tua kamu ini adalah di bidang jasa. Kita tetap harus saling menolong, harus caring, jadi mereka ngerti kok. Oke. Ada waktunya nanti kalau kita liburan, kita liburan. Oke. Wah, sampai nanya segitu deep-nya ya. Iya, karena Agak nelongso juga nih ya jadi anak dokter ternyata ya. Di hari-hari yang seharusnya holiday gitu kan, ternyata mereka bersedia meluangkan waktu untuk tetap bisa membantu pasien gitu kan. Benar. Terus Bu Dokter, gimana sih hubungannya kecantikan seorang wanita dan mungkin dalam membina apa ya, kalau kita kan Kartini itu kan punya tugas juga bagaimana rumah tangga tetap harus bagus, baik, hubungan relationship-nya oke, tapi kan itu juga tentu dari penampilan itu penting banget. Benar. Untuk menjaga penampilan tetap fit, apalagi kita seorang ibu, seorang ibu ini memang sudah pasti ada perubahan. Semua pasti berubah, ya turun gitu ya. Nggak turun dari muka aja, dari badan kita juga kita harus jaga dengan baik, ya. Badan kita harus tetap kita jaga fit. Bagaimana itu ibu nggak boleh sakit biasanya. Iya, harus strong ya. Harus strong. Kalau ibu sakit, anak-anak yang bingung. Ya, itu kenapa tadi sempat ngobrol di balik layar, Bu Dokter Prin kan juga nge-gym 3 kali seminggu anyway, biar bisa strong menghadapi dunia, menjemput anak sampai malam ya kan. Benar. Ya, selain nge-gym apalagi dok tipsnya? Memang me time. Jadi perlu kita ada waktu me time supaya otak kita lebih refreshing. Contoh me time? Me time tiap orang berbeda-beda ya. Kalau saya biasanya ke salon, kalau bisa ada pijit, kalau ada relax kayak gitu. Me time itu nggak selalu harus pijit atau apa, yang penting mungkin makan hal yang kita suka, makan sendiri, walaupun sendiri. Mungkin sambil menikmati, oh ya Allah indah banget ini gitu ya, makannya ramen kok ya kan? Iya, benar. Nonton film horor mungkin, ya kan di sini ada Aruni ngomongin film horor. Oke dok, last but not least, itu di hari Kartini ini apa sih pesen Bu Dokter untuk teman-teman perempuan hebat dan strong di Indonesia yang lainnya agar bisa sama-sama menjadi ibu yang baik, istri yang diandalkan, dan juga seorang teman dan juga seorang dokter yang bisa diandalkan? Untuk menjadi itu kita harus positive thinking. Jangan merasa kita nggak bisa semua. Biasanya sering kok terjadi seperti itu. Karena di awal-awal saya susah sih untuk bisa menjadi seorang ibu dan seorang working mom. Itu susah memang. Kadang ada dilema. Tapi saya yakin selama support mendukung, keluarga kita mendukung, pasti bisa semuanya. Jadi seorang wanita harus bisa semua. Walaupun sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, itu juga penting. Serta mengurus kerjaan kita juga harus memiliki hati. Memang kalau saya sebagai dokter di sini, saya happy dengan pekerjaan saya karena this is my hobby. Pekerjaan dijadikan sebagai hobi, tidak dibuat capek, tidak dibuat lelah. Ketika kita pulang, kita urus keluarga kita, itu merupakan kebahagiaan sih. Jadi doing everything with happiness gitu ya. Jadi lakukan dengan sepenuh hati. Jadi itu menjadi sebuah ibadah juga ya. Nanti kalau enggak kita jadi bersungut-sungut dan capek. Seperti kita hari ini ya dok ya, kita tetap bersemangat. Dokter Prinka melayani pasien-pasien di MD Klinik dan juga kita mau men-spread
semangat untuk Kartini-Kartini hebat Indonesia. Thank you so much Dokter Prinka. Semoga menjadi berkat untuk orang lain. Semoga pasien-pasiennya juga makin cantik, makin glowing, dan juga anak-anaknya makin diberkati juga dan keluarganya semakin bahagia. Saya En Wirono, saya Dokter Prinka. Bye.